Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Ini adalah pembahasan MTPJ 27 Februari sampai dengan 5 Maret tahun 2022. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami berdoa padamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perikop pembacaan ini adalah perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Gemi mengangkat sebuah tema, yaitu solidaritas dalam pelayanan. Nah, kalau kita mencari kata solidaritas di KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan melihat di sana itu diartikan sebagai suatu perasaan solider atau suatu rasa kebersamaan, ya. Rasa satu nilai, satu kesatuan, ya, kebersamaan di dalam kehidupan. Nah, bahkan kalau kita mengingat ya pahlawan nasional dari Sulawesi Utara, ya Dr. Samratulangi, dia mempunyai moto yang kita kenal bersama, So Timo Tumo To, yang artinya orang hidup untuk menghidupi orang lain. Nah, juga negara kita memiliki kesamaan ya dengan pembahasan kita. Negara kita mempunyai dasar yang kokoh tentang persatuan. Itu tertera di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu. Nah, saudara, dari pengertian ini kita bisa melihat ya betapa solidaritas ini sangat-sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, solidaritas ini perlu kita kembangkan, perlu kita tumbuh kembangkan, karena memiliki esensi yang sangat baik untuk pertumbuhan iman kita. Esensi dari solidaritas ini sudah jelas adalah persatuan. Maka tidak heran kalau kita bisa melihat dalam perusahaan-perusahaan itu banyak juga yang membuat union, banyak juga yang memiliki satu kebersamaan agar supaya mereka lebih sejahtera dengan membuat union atau persatuan. Nah, persatuan ini dibentuk agar supaya untuk mencapai tujuan itu dapat dicapai dengan lebih mudah lagi, karena kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat disangkal dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di saat-saat ini. Kita dari industri yang menggunakan mesin, saat ini kita industrinya sudah serba digital, yang membuat kita sebagai umat manusia itu menjadi lebih mudah lagi.
Nah, saking menjadi lebih mudah, orang-orang cenderung berpikir lebih individualistis, yang adalah sikap mementingkan diri sendiri. Kalau kita biarkan, maka itu bisa merongrong rasa solidaritas kita. Sikap mementingkan diri sendiri bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi juga terjadi di pelosok-pelosok desa. Nah, ini ada pengaruhnya juga dari ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Korintus ini adalah kota pelabuhan yang terkenal di zaman Paulus, kota metropolitan, di mana ciri-ciri dari kota metropolitan itu adalah dia memiliki kebudayaan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kota Korintus ini adalah salah satu kota Yunani. Nah, sehingga kebudayaan dan kepercayaan Yunani pada saat itu melekat di dalam masyarakatnya. Juga kota Korintus adalah pusat ekonomi, sehingga membuat kota Korintus ini menjadi benar-benar tempat yang nyaman dari berbagai macam orang yang ada di sana. Belum lagi ilmu pengetahuan yang luar biasa, ya. Para pemikir-pemikir semua ada di Korintus, para orator-orator bergentayangan di Korintus pada saat itu. Dan tentu saja membuat jemaat yang ada di Korintus pada saat itu terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemajemukan kebudayaan ini membuat orang-orang yang masyarakat Korintus ini terpengaruh dengan yang namanya hedonisme. Asal kata dari bahasa Yunani yaitu hedon. Nah, di mana hedonisme ini sasarannya adalah sudah jelas, mencari kenikmatan, kenyamanan, mencari kekayaan, kemewahan dan pemuasan nafsu. Ini ditandai dengan adanya kuil-kuil pemujaan dewa-dewi orang Yunani. Nah, perbedaan-perbedaan budaya yang menjadi satu ini, saudara-saudara, ini membuat rentan dengan adanya gesekan-gesekan dan juga perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat pada saat itu, tapi juga berpengaruh pada jemaat yang ada di Korintus. Nah, kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak berita tentang persekusi, orang-orang yang diambil haknya. Belum lagi kita melihat ada video-video yang viral tentang seorang ustadz mau membuat wayang itu yang adalah kebudayaan bangsa ini, itu mau dan berita-berita yang lainnya yang membuat kita sebagai bangsa terancam dari sisi persatuannya. Maka saudara-saudara, solidaritas ini wajib hukumnya di dalam kehidupan berbangsa bertanah air dan juga kehidupan bergereja. Kenapa kehidupan bergereja? Karena kehidupan bergereja tanpa persatuan ini sungguh sangat berbahaya. Kita masih ingat bahwa di Alkitab dikatakan bahwa kita ini seperti satu tubuh. Kita punya mata untuk melihat, kita punya hidung untuk mencium, ya, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, tangan untuk melakukan sesuatu, kaki untuk berjalan, ya, menuju ke tempat pelayanan. Tapi kita semua adalah satu tubuh. Tidak mungkin tangan mengatakan, aku ini adalah tubuh, tapi dia hanya tangan saja. Atau kaki mengatakan, aku ini tubuh, tapi dia hanya kaki saja. Tidak mungkin. Tapi itu dalam satu kesatuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketimpangan-ketimpangan sosial tadi itu bisa membuat kita sebagai warga masyarakat berlomba-lomba untuk mempertahankan pendapatnya, ya, berlomba-lomba untuk mempertahankan posisinya di dalam masyarakat. Sehingga saat-saat ini begitu banyak persatuan-persatuan yang muncul berdasarkan kepentingan golongan tertentu. Ya, lihat saja kelompok-kelompok ekstremis yang mencoba menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga cara satu-satunya adalah memperkuat solidaritas dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Paulus itu mengingatkan jemaat agar supaya memiliki solidaritas. Dia berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat dan bersatu. Bagian pembacaan Alkitab ini, saudara-saudara, ini adalah respon Paulus dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di Jemaat Korintus pada saat itu. Dan ini juga menjawab laporan atau informasi yang diberikan oleh keluarga Chloe
di mana ini kalau kita lihat ya, kalau kita membaca juga surat 1 Korintus ini mungkin sampai di pasal 4, pasal 6, saudara-saudara. Dan ini membuat Paulus sebagai rasul yang menerima mandat dari Tuhan Yesus Kristus untuk segera menyelesaikannya. Memang sekali lagi, ancaman perpecahan ini sangat buruk di dalam kehidupan berjemaat. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-10 kita baca tadi, Paulus sampai bersumpah demi nama Tuhan Yesus Kristus agar supaya jemaat yang ada di Korintus ini harus sehati sepikir, seia sekata. Nah, sehingga Paulus harus menegur mereka secara terang-terangan bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini, perpecahan yang mereka mulai bicarakan ini, itu tidak benar di mata Tuhan. Sulitnya membangun solidaritas dan juga soliditas di dalam jemaat ini disebabkan oleh egoisme yang mementingkan diri sendiri atau kelompok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di Korintus jemaat yang ada di sana memiliki kelompok-kelompok tertentu. Ya, mereka mengelompokkan diri sesuai dengan idola mereka masing-masing. Contohnya ada kelompok Paulus, di mana mayoritas pengikut ini adalah orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Yang kelompok yang kedua adalah kelompok dari Apolos. Nah, Apolos ini datang dari Efesus, di mana dia ini seorang Yahudi Alexandria yang terkenal terpelajar, di mana dia jago berorasi, jago berpidato, dalam berkata-kata dia mahirnya, sehingga ada orang yang suka dengan Apolos. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Kefas. Nah, kelompok Kefas ini biasanya adalah orang-orang yang mempertahankan keyahudian mereka, cara mereka beribadah, cara mereka hidup, itu semua dipertahankan. Karena Kefas ini yang juga adalah kita tahu adalah Petrus, dia dianggap sebagai tua-tua bagi orang-orang Yahudi di sana. Dan kelompok yang keempat di sini dikatakan kelompok Kristus. Kalau ditelusuri dalam pembacaan Alkitab ini, ternyata ini adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Kristus, tapi ajarannya ajaran palsu. Dan kelompok Kristus ini juga selain membenci Paulus, mereka juga menganggap golongan-golongan yang lain itu lebih rendah daripada mereka. Sehingga ini yang membuat jemaat yang ada di Korintus ini menjadi terpecah-pecah. Saudara-saudara, Paulus itu menyalahkan sikap mementingkan diri, apalagi melompokkan diri berdasarkan idola mereka masing-masing. Menurut Paulus ini salah. Karena apa? Karena bagaimana Kristus dapat dibagi-bagi? Nah, para pemberita-pemberita Injil ini, baik Paulus, Kefas, dan juga Apolos, mereka memberitakan Injil, memberitakan Kristus yang sama. Tidak mungkin ini dapat dibagi-bagi. Sehebat-hebatnya nama Paulus, Kefas, dan juga Apolos di mata jemaat di Korintus pada saat ini, itu tidak bisa menggantikan pengorbanan penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib atau juga pembaptisan. Karena ketika mereka melakukan pembaptisan, ini semua dilandaskan atas dasar, atas nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, pembaptisan yang dilakukan itu semata-mata melegitimasi dan juga memeteraikan pembaptisan mereka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang dilakukan ketika Paulus membaptis Krispus, Gaius, dan juga keluarga Stefanus. Nah, sehingga saudara-saudara, Paulus menekankan di sini bahwa dia diutus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Nah, tersirat di sini saudara-saudara bahwa baptisan itu bukan syarat keselamatan. Satu-satunya syarat keselamatan adalah percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini semakin jelas dengan Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, sudah jelas di sini saudara-saudara bahwa Paulus menginginkan adanya persatuan di dalam jemaat, bukan perpecahan. Karena memang sekali lagi perpecahan ini sangat merongrong kehidupan jemaat. Bukan saja jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, tapi juga jemaat yang ada di zaman sekarang, di era digital pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan,
gereja kita juga dirongrong dengan perpecahan kalau misalnya kita tidak memegang teguh persatuan di dalam Kristus. Ya, di zaman ini begitu gampang orang terpengaruh dengan adanya postingan-postingan di media sosial, dan ini membuat orang-orang yang lemah imannya justru mengambil keuntungan dan juga membuat kegaduhan di dalam jemaat. Ya, apalagi sekarang sudah dekat-dekat pemilihan arah sinodal, semakin banyak orang yang menokokkan seseorang. Ya. Nah, yang paling parahnya lagi adalah ketika ada orang-orang yang justru mengkultuskan seseorang atau kelompoknya dengan menganggap dia itu orang yang terbaik, lebih hebat daripada yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat pesan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita harus seia sekata dan juga memikirkan tentang sepenanggungan, memikirkan tentang persatuan, karena persatuan ini jauh lebih penting daripada kepentingan diri sendiri, saudara-saudara. Nah, untuk itu firman Tuhan mau mengatakan pada kita bahwa marilah kita, jemaat yang ada, siapapun kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ingatlah bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk mewartakan kabar baik, melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, dan mengajarkan mereka yang belum tahu tentang firman Tuhan, belum tahu tentang kehidupan kekristenan yang semestinya. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita sebagai gereja, ya, dengan adanya ucapan-ucapan kebencian, dengan adanya postingan-postingan yang menyesatkan, jangan sampai terpengaruh. Ya, jangan sampai menjadi seperti orang jemaat yang ada di Korintus pada saat itu yang mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Ingat, berpegang teguh pada firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Ya, ada mesbah, doa bersama dengan keluarga. Itu akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga kita masing-masing. Dan sungguh inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang dirindukan oleh rasul-rasul, para pengajar-pengajar tentang apa yang mereka bicarakan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Saudara-saudara, penting sekali untuk melihat buah, ya, melihat buah dari pelayanan yang ada, saudara-saudara. Jika saudara-saudara melihat bahwa buah orang ini atau orang yang kita tokohkan, nah, bahwa buahnya ini tidak baik, jangan ikuti. Tapi kalau dia punya buah yang baik, yang bisa dilihat, sudah bisa dirasakan, maka mari kita bisa menopang mereka. Ya. Dan saudara-saudara, ini penting sekali karena proses kita di dalam gereja Presbyterian Sinodal ini adalah untuk bersama-sama, saudara-saudara. Nah, tapi saya teringat ya bahwa untuk mencapai satu tujuan, seperti kita ikut dalam sebuah rute perjalanan bus misalnya. Kalau Anda dari Manado mau ke Tomohon, Anda tahu naik bus untuk Manado Tomohon, ya. Itu yang paling penting, ikut dulu rutenya kalau kita mau ke Tomohon, kan. Yang berikut adalah kita lihat siapa sopirnya. Paling tidak itu sopir itu tidak suka mabuk-mabukan, kan, tidak dalam perawatan karena mungkin narkoba dan lain-lain sebagainya. Tapi sopir itu benar-benar baik, benar-benar bagus, sesuai dengan harapan kita. Dan inilah yang perlu kita pikirkan bersama-sama, renungkan bersama-sama, bahwa di dalam kita mengiring Yesus, kita tahu tujuan yang kita akan capai, tujuan yang kita akan pergi, yaitu dalam kehidupan kekal bersamanya di surga. Dan sopirnya sudah jelas, Yesus Kristus, kan, ajarannya ada dalam Alkitab, kita baca bersama-sama, kita baca secara pribadi juga di dalam keluarga kita. Sehingga jika ada hal-hal yang mau mencoba mempengaruhi kita, kita tidak akan terpengaruh. Kita diajarkan persatuan, yuk kita bersatu, ya, kita saling menolong satu dengan yang lain, kita saling mendorong satu dengan yang lain ke arah yang lebih baik, ya, bukan untuk saling memecah belah. Nah, saudara-saudara, untuk itu penting sekali kita menjaga kebersamaan kita, penting sekali kita menjaga persatuan, soliditas dalam jemaat, dalam bergereja. Ya, apa yang kita lakukan
di dalam Kristus itu akan membawa sebuah kekuatan perubahan di dalam masyarakat, perubahan yang positif tentu saja. Nah, saudara, ketokohan, karisma seseorang itu juga penting, dapat kita topang, saudara-saudara. Tapi yang paling penting adalah orang yang kita tokohkan dan teladani itu harus memberikan teladan yang baik. Karena keteladanan sangat penting. Di minggu lalu kita belajar tentang keteladanan dan juga integritas. Karena untuk membawa anggota jemaat, untuk membawa warga masyarakat ke arah yang lebih baik, tentu pemimpinnya itu juga harus baik. Dan juga kita harus waspada, jangan sampai terjebak di dalam kesekretarian yang membawa ke arah pemecahan. Sakramen baptisan yang dibicarakan oleh Paulus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ini mengingatkan kita agar supaya kita juga menghargai cara-cara gereja-gereja lain dalam membaptis. Tapi jangan memaksakan kehendak harus melakukan baptisan dengan cara ini untuk selamat. Karena sekali lagi, keselamatan tidak dipengaruhi dengan bagaimana kita dibaptis. Dan berikutnya, saudara-saudara, dalam kita bekerja di ladang Tuhan, jangan sampai ada yang namanya bekerja one man show atau superman. Tapi kita bekerja bersama-sama. Karena bekerja bersama-sama itulah yang lebih baik daripada bekerja seorang diri. Bahkan Tuhan menciptakan kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara-saudara. Janganlah sampai kita terpengaruh dengan ketokohan seseorang di dalam melayani. Bukan pendeta sentris atau pelsu sentris. Tetapi ingat baik bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dari generasi ini ke generasi selanjutnya, pelayanan akan terus berjalan. Bahkan pelayanan akan terus berjalan tanpa atau juga dengan Anda. Karena firman Tuhan itu tidak bisa dibendung, saudara-saudara. Dan inilah pentingnya bagi gereja. Generasi yang ada sekarang memberikan keteladanan bagi generasi yang akan datang. Kita sebagai orang dewasa di dalam jemaat, maka kita harus memberikan perhatian, memberikan kesempatan juga bagi orang-orang yang lebih muda, generasi selanjutnya. Pemuda, remaja, anak sekolah minggu harus benar-benar diperhatikan. Kita ajarkan mereka dengan ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai ada ajaran-ajaran yang lain yang bisa merongrong kehidupan keberimanan mereka, saudara-saudara. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memandang Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan, sebagai sumber hikmat, sebagai sumber kesejahteraan di dalam kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Nah, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat bergandengan tangan untuk mencapai satu tujuan di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa memberikan like dan subscribe di channel ini. Saya memposting renungan-renungan Kristen, termasuk juga renungan MTPJ bagi warga Gemim, dan juga pelatihan-pelatihan sederhana bagi generasi muda, bagi remaja, dan juga pembina remaja, sehingga potensi gereja yang ada itu kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.